Find your 트레저와 함께 달려 Ready for action, let's go 추억 건물을 찾으러 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, sebelumnya perkenalkan nama aku Ellen Febrina dengan NPM. Aku dari kelas 3B dengan dosen pengampu. Nah, dalam video kali ini kita akan membahas materi mengenai berbicara di depan umum atau public speaking. Nah, materi ini mencakup pengertian, jenis-jenis, cara-cara, strategi, dan kriteria keberhasilan yang semuanya sangat relevan untuk kita. Nah, sebelumnya, teman-teman pernah tidak merasa kurang percaya diri ketika berbicara di depan umum? Nah, materi ini juga membahas cara mengatasinya loh. Jadi, ayo kita simak bersama-sama ya. Baiklah, mari kita mulai dengan pengertian berbicara di depan umum. Nah, berbicara adalah suatu keterampilan berbahasa dan kompetensi yang harus dimiliki terutama oleh kita sebagai pelajar. Tujuannya adalah untuk membuat pendengar memahami isi pembicaraan. Agar berhasil, seorang pembicara itu harus mampu menggabungkan berbagai hal seperti penguasaan bahasa, pengetahuan, pikiran, seni, dan kesiapan. Namun, hal yang paling penting adalah mampu menguasai diri agar tidak terjebak dalam kecemasan dan rasa takut. Karena hal ini bisa membuat konsep yang sudah kita siapkan hilang begitu saja. Nah, selanjutnya itu definisi dari para ahli. Menurut Webster Third New International Dictionary, public speaking adalah seni ilmu pengetahuan mengenai komunikasi lisan yang efektif. Sementara itu, Zerovsky mendefinisikan bahwa pembicaraan di depan umum adalah suatu proses komunikasi yang berkesinambungan dengan pesan dan lambang yang bersirkulasi secara terus-menerus antara pembicara dan juga pendengar. Berikutnya, kita akan membahas jenis-jenis berbicara di depan umum berdasarkan tujuannya. Nah, ada 4 jenis utama nih teman-teman. Yang pertama yaitu adalah berbicara untuk melaporkan. Tujuannya adalah untuk memberikan atau menanamkan pengetahuan. Nah, laporan ini harus memuat keterangan yang objektif dan sesuai fakta. Yang kedua yaitu adalah berbicara untuk kekeluargaan. Nah, tujuan dari jenis ini adalah untuk melambangkan dan memperagakan suasana hati yang akrab, serta membuat orang tertawa dan merasa bangga menjadi bagian dari kelompok. Yang ketiga yaitu adalah berbicara untuk meyakinkan, yang memiliki tujuan untuk menghendaki tindakan dari pendengar melalui persuasi atau bujukan. Nah, ini nih sering digunakan dalam bisnis dan membutuhkan argumen yang kuat nih teman-teman. Kemudian yang terakhir yaitu adalah berbicara untuk merundingkan. Tujuannya adalah untuk membuat keputusan dan rencana yang berdasarkan fakta dan juga pertimbangan. Sekarang kita masuk ke cara-cara berbicara di depan umum. Nah, ada 2 aspek utama, yaitu gaya dan juga metode. Nah, di bagian gaya itu ada 3 gaya bicara. Yang pertama yaitu adalah gaya ekspresif yang ditandai dengan spontanitas dan lugas. Cocok untuk bersosialisasi. Lalu, gaya perintah yang menunjukkan kewenangan. Biasanya digunakan oleh pimpinan untuk memberikan instruksi. Terakhir yaitu adalah gaya pemecahan masalah yang bersifat rasional dan lemah lembut. Sering digunakan dalam transaksi bisnis. Selanjutnya untuk metode penyampaian ada 4 nih teman-teman. Yang pertama yaitu adalah penyampaian mendadak. Seperti namanya, dilakukan secara mendadak dan hanya mengandalkan pengalamannya. Lalu penyampaian tanpa persiapan, yang hanya menggunakan catatan singkat berisi poin-poin penting. Lalu penyampaian dari naskah yang digunakan untuk situasi penting yang dimana informasi tersebut harus akurat. Kemudian yang terakhir yaitu adalah penyampaian dari ingatan yang digunakan oleh pembicara yang sudah menguasai materi sepenuhnya. Sekarang kita bahas cara membuat pembicaraan kita menarik perhatian audiens. Nah, untuk mendapatkan perhatian audiens sejak awal, kita bisa menggunakan beberapa strategi pembuka. Yang pertama yaitu kita bisa memulai dengan fakta yang mencegangkan. Maksudnya kita sebutkan fakta yang jarang diketahui oleh orang, yang bisa membuat audiens terkejut dan juga penasaran. Yang kedua, bukalah pembicaraan dengan menggunakan kalimat pertanyaan. Nah, ajukan pertanyaan yang memancing pikiran audiens dan membuat mereka merasa terlibat. Nah, ini nih bisa berupa pertanyaan yang menarik, menggelitik, dan juga lucu.
Lalu yang ketiga, kita bisa pakai kutipan menarik dari tokoh terkenal. Hal ini akan memberikan kesan berwibawa dan juga inspiratif. Kemudian yang keempat yaitu adalah gunakan peribahasa. Nah, peribahasa ini bisa langsung menyampaikan pesan moral secara singkat. Kemudian yang kelima yaitu adalah bukalah dengan pantun. Karena pantun ini bisa menciptakan suasana yang lebih santai. Tetapi perlu diingat, kelima strategi ini perlu diterapkan tergantung dari situasi dan kondisi ya teman-teman. Nah, tantangan terbesar dalam berbicara di depan umum itu adalah rasa gugup. Oleh karena itu, kita harus tahu cara meningkatkan rasa percaya diri kita. Nah, ada beberapa cara yang bisa kita gunakan untuk meningkatkan rasa percaya diri kita. Yang pertama yaitu adalah tetapkan tujuan yang realistis. Artinya, kita harus mempunyai target yang jelas yang bisa kita capai. Misalnya, kita jangan menargetkan semuanya harus sempurna, tetapi targetkan agar kita bisa menyampaikan materi dengan lancar. Nah, dengan begitu kita tahu apa yang harus kita fokuskan. Kemudian yang kedua yaitu adalah menghilangkan pikiran negatif. Pikiran negatif seperti, aku pasti gagal, harus kita buang jauh-jauh. Maka dari itu, kita langsung lanjut ke yang ketiga, yaitu adalah berpikir positif. Ganti pikiran negatif dengan pikiran yang positif. Misalnya, aku sudah berlatih, aku pasti bisa. Nah, percayalah, pikiran yang positif itu akan mempengaruhi kata-kata yang kita ucapkan. Kemudian yang keempat, berbicara menggunakan catatan kecil. Nah, catatan ini berisi poin-poin penting dari presentasi kita. Nah, saat kita merasa panik atau lupa, kita bisa melihat catatan sebentar saja agar bisa mengembalikan fokus kita. Kemudian yang kelima yaitu adalah berlatih, dan berlatih. Ini adalah cara terbaik. Semakin sering kita berlatih, semakin terbiasa dan kata-kata akan melekat di otak kita. Latihan membuat kita lebih siap dan mengurangi rasa cemas. Kemudian yang keenam yaitu lupa itu wajar. Nah, kita harus ingat bahwa semua orang itu bisa lupa. Jika tiba-tiba lupa, jangan panik. Cukup lihat catatan kecil dan lanjutkan. Terakhir yaitu adalah kendalikan nafas. Saat gugup, nafas kita itu sering tersengal-sengal. Hal ini membuat suara tidak jelas dan boros energi. Coba tarik nafas dalam-dalam, tahan sebentar, lalu buang perlahan. Cara ini akan membuat kita lebih rileks dan juga tenang. Terakhir, kita akan membahas kriteria keberhasilan berbicara di depan umum. Pertama, pengertian. Presentasi kita berhasil jika audiens memahami pesan kita dengan cermat. Mereka menerima informasi sesuai dengan yang kita maksudkan. Yang kedua, yaitu adalah kesenangan. Audiens tidak hanya memahami, tetapi juga menikmati presentasi kita. Mereka tidak merasa bosan ataupun tertekan. Kemudian yang ketiga, yaitu adalah pengaruh pada sikap. Nah, kita berhasil jika presentasi kita mampu mengubah sikap atau keyakinan audiens. Misalnya dari yang tidak peduli menjadi peduli terhadap topik yang kita bahas. Kemudian yang keempat yaitu adalah terciptanya hubungan sosial. Nah, presentasi yang baik akan membangun hubungan yang positif dan interaksi yang baik antara kita dan juga audiens. Kemudian yang kelima yaitu adalah yang paling penting, yaitu tindakan. Nah, kita berhasil jika audiens bertindak sesuai yang kita harapkan. Misalnya, jika kita presentasi mengenai produk, mereka akhirnya tertarik untuk membeli. Baiklah, itu saja pembahasan kita pada video kali ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.